Selamat pagi, saya Rika Damayanti dari Manajemen AB akan mempresentasikan tentang standar deviasi, variance, covariance, coefficient of correlation, dan expected return. Yang pertama ada definisi standar deviasi. Standar deviasi atau simpangan baku adalah suatu estimasi probabilitas perbedaan return nyata dari return yang diharapkan. Di sisi lain, Ridwan dan Audon mengatakan standar deviasi adalah suatu nilai yang menunjukkan tingkat atau derajat variasi kelompok atau ukuran standar penyimpangan dari rerentannya. Kemudian, menurut R.J. Schoch, standar deviasi adalah ukuran tingkat variasi nilai probabilitas individual dari rata-rata distribusi. Karena konsep standar deviasi seperti itu dan keinginan banyak mengambil keputusan adalah berusaha menjauhi dari resiko, maka sebagai cara upayanya, baik pendekatan kualitatif atau kuantitatif agar resiko tersebut menjadi kecil, termasuk dengan memperkecil angka perolehan pada standar deviasinya. Yang kedua, definisi variance. Variance adalah kuadrat dari simpangan baku. Fungsinya untuk mengetahui tingkat penyebaran atau variasi data. Dalam statistik, ukuran penyebaran dari penyebaran probabilitas, hal ini merupakan pangkat 2 dari deviasi standar. Misalnya, bila deviasi standarnya 20, maka variannya menjadi 400. Varians yang disimbolkan seperti sigma pangkat 2. Secara lebih dalam, Sujatna mengatakan untuk sampel, simpangan baku akan diberi simbol S, sedangkan untuk populasi diberi simbol sigma. Variansi tentulah S pangkat 2 untuk variansi sampel, sigma pangkat 2 untuk variansi populasi. Jelasnya, S dan S pangkat 2 merupakan statistik, sedangkan sigma dan sigma pangkat 2 itu adalah parameter. Kemudian yang ketiga, definisi covariance. Covariance artinya penggabungan antara X dan Y. Nilai dari variabel X dan nilai dari variabel Y akan dilihat pergerakannya apakah bergerak ke arah positif atau negatif. Nilai kovarian positif menunjukkan nilai-nilai dari dua variabel bergerak ke arah yang sama, yaitu jika satu menurun, yang lainnya juga menurun. Nilai kovarian yang negatif menunjukkan nilai-nilai dari dua variabel yang bergerak ke arah berlawanan, yaitu jika satu meningkat, yang lainnya menurun, atau jika yang satu menurun, yang lainnya meningkat. Nilai kovarian yang nol menunjukkan nilai-nilai dari dua variabel independen, yaitu pergerakan satu variabel tidak ada hubungannya dengan pergerakan variabel yang lainnya. Yang keempat, ada definisi coefficient of correlation. Coefficient of correlation adalah ukuran penyebaran relatif atau resiko relatif. Artinya semakin besar coefficient of correlation, maka semakin besar resiko yang terjadi. Dan begitu pula sebaliknya. Jika coefficient of correlation variation semakin kecil, maka resiko yang sama kecil. Secara konsep, pengambilan keputusan tentu akan dipilih yang resikonya kecil atau yang angka coefficient of correlation-nya adalah kecil. Yang kelima ada definisi expected return. Expected return adalah keuntungan yang diharapkan oleh seorang investor di kemudian hari terhadap sejumlah dana yang telah ditempatkannya. Pengharapan penggambaran suatu yang bisa saja terjadi di luar dari yang diharapkan. Contohnya, seorang investor akan memperoleh keuntungan 25%, namun ternyata hanya memperoleh sebesar 22% saja. Maka ini dapat dipahami bahwa keuntungan sebesar 22% tetaplah bisa dikatakan ia tetap memperoleh return, tetapi sudah berkurang dari yang dia harapkan. Selanjutnya ada perhitungan variance dan standar deviasi. Contohnya
ada diketahui return dan probabilitasnya seperti yang ada di tabel. Dan selanjutnya menghitung standar deviasinya dengan rumus standar deviasi sama dengan sigma pangkat 2 pangkat setengah, dimasukkan nilai yang ada di tabel dan hasilnya adalah 0,0261 atau sama dengan 2,61%. Untuk melengkapi perhitungan ini dengan maksud agar lebih komprehensif, terutama jika timbulnya suatu persoalan seperti penyebaran return yang diharapkan sangat besar, maka dipergunakan perhitungan tambahan dengan digunakan coefficient of variation atau resiko relatif. Dapat dihitung dengan cara membagi antara angka perolehan dari standar deviasi return atau sigma dengan return yang diharapkan dari suatu sekuritas atau expected return, yaitu rumusnya coefficient of variation sama dengan sigma dibagi expected return sama dengan dari hasil yang sebelumnya, hasil dari standar deviasinya 0,026 dan expected returnnya adalah 0,079. Jadi 0,0261 dibagi 0,079 hasilnya 0,3303794746. Kemudian perhitungan variance dan standar deviasi. Contohnya yang kedua. Contoh yang kedua bisa dilihat di tabel. Yang pertama, pasti kita akan mencari standar deviasinya. Di situ standar deviasinya adalah 0,0303 atau dipersenkan 3,03%. Kemudian dicari coefficient of variation-nya atau resiko relatif. Sigma atau standar deviasi yang sudah didapat tadi dibagi dengan expected return 0,0303 dibagi 0,047 didapat 0,644680851. Berdasarkan pada dua contoh tadi, disimpulkan kita tempatkan keputusan dari segi perspektif standar deviasi, maka lebih baik mengambil pada contoh yang pertama yang standar deviasinya lebih kecil. Dengan keputusan standar deviasi yang lebih kecil, maka artinya risiko juga lebih kecil. Jika keputusan ditempatkan dari segi perspektif coefficient of variation, maka lebih baik jika pada contoh soal yang pertama, karena penyebaran relatif atas risiko relatif adalah juga lebih kecil, maka contoh yang pertama lebih representatif. Kemudian selanjutnya ada perhitungan coefficient of variation. Adalah ukuran penyebaran relatif. Ada contohnya, ada di tabel, ada proyek A dan proyek B. Keuntungan yang diharapkan, expected return, dan ada standar deviasinya. Maka coefficient of variation dapat dihitung dengan cara yang pertama, proyek A, standar deviasi dibagi dengan expected return sama dengan $231,2 dibagi dengan $440. Hasilnya 0,5250. Kemudian proyek B, standar deviasi dibagi dengan expected return sama dengan $406,77 dibagi dengan $450 sama dengan 0,9039. Maka berdasarkan hitungan di atas yang dapat diterapkan adalah proyek A, karena proyek A memiliki tingkat resiko relatif yang jauh lebih kecil dibanding dengan proyek B. Kemudian perhitungan covariance. Contoh, seorang analisis keuangan sedang bertugas untuk menganalisis kondisi PT Pasifik Agung dan PT Mulia Indah. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa return saham kedua perusahaan beserta probabilitas terlihat di tabel berikutnya, di tabel ini. Yang pertama probabilitas
terus ada return PT Pasifik Agung, ada return PT Mulia Indah. Cara yang pertama, pastinya kita akan mencari expected return dari masing-masing PT tersebut. Expected return dari PT Pasifik Agung dimasukkan nilainya dan didapat 0,0431 atau 4,31%. Kemudian expected return dari PT Mulia Indah didapat hasil 0,0532 atau sama dengan 5,32%. Selanjutnya, kita dapat menghitung covariance dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Dan didapat hasil 0,00179805 atau sama dengan 0,1798% atau 0,17%. Maka berdasarkan hasil hitungan, akhirnya diperoleh covariance adalah sebesar 0,17%. Di atas kita sudah melakukan perhitungan pada dua usulan proyek investasi. Kemudian ada perhitungan expected return dan portofolio. Ada contohnya, diketahui seorang investor memiliki dana sebesar 2 miliar dan akan melakukan keputusan pada portofolio A dan B. Seperti yang ada di tabel, maka dapat menggunakan rumus. Maka hitungannya dapat kita lakukan, expected return sama dengan saham A yang diinvestasikan 800 juta dikali dengan expected return 0,10 ditambah dengan yang diinvestasikan di saham B 1 miliar 200 juta dikali dengan expected return-nya 0,07 sama dengan 100 juta 64 juta. Untuk persentase kita dapat menghitungnya dengan cara expected return portfolio 800 juta dikali dengan expected return-nya 0,010 dibagi dengan jumlah total yang akan diinvestasikan yaitu 2 miliar ditambah di investasi di saham B 1 miliar 200 juta dikali dengan expected return-nya 0,07 dibagi 2 miliar. Hasilnya 0,082. Itu adalah keuntungan untuk portofolio investor tersebut. 0,082%. Selanjutnya ada perhitungan dengan menggunakan expected return, standar deviasi, dan coefficient of variation. Contohnya, Tuan Herman seorang pembisnis yang sedang melakukan analisis pada 3 usaha bisnis yang akan diakuisisi atau diambil alih, di mana informasi probability dan cash flow-nya selama 3 tahun adalah ada tabel. Untuk menjawab soal di atas, maka terlebih dahulu kita menghitung expected return, kemudian standar deviasi, dan coefficient variation. Yang pertama, expected return. Dapat kita hitung dengan rumus berikut. Yang pertama ada usaha Batago yang dilambangkan dengan X. Expected return usaha Batago, expected return usaha Batago, nilainya dimasukkan, hasilnya adalah 15.206. Kemudian usaha sepatu kulit 13.005 rupiah. Kemudian usaha ternak itik 18.700 rupiah. Kemudian ada standar deviasi dihitung dengan rumus berikut. Ada usaha Batago. Usaha Batagonya hasilnya 16.300
Rp386,174. Kemudian ada usaha sepatu kulit Rp12.528,348. Kemudian ada usaha ternak itik Rp19.594,407. Kemudian perhitungan coefficient of variation-nya dapat dihitung dengan rumus berikut. Yang pertama ada usaha Batago didapat 1,0776, usaha sepatu kulit 0,9634, usaha ternak itik 1,0478. Berdasarkan perhitungan expected return, standar deviasi, dan coefficient of variation di atas, maka jika mengambil dari sisi expected return, maka tentunya kita akan memilih yang tertinggi, yaitu usaha ternak itik dengan poin 18.700. Namun jika kita mengambil dari sisi pendekatan standar deviasi dan coefficient of variation, maka tentunya adalah angka terkecil, yaitu usaha sepatu kulit dengan poin 12.528,348 untuk standar deviasi dan 0,969634 untuk coefficient of variation-nya. Secara konsep, aman dari resiko, lebih baik memiliki usaha sepatu kulit untuk diakuisisi, terutama jika Tuan Herman adalah tipe yang takut pada resiko. Namun jika Tuan Herman berani pada resiko, maka ia akan mengambil resiko tertinggi dan expected return yang tertinggi. Dengan kata lain, semua itu sangat tergantung pada karakteristik yang dimiliki oleh Tuan Herman. Boleh Tuan Herman memilih usaha sepatu kulit yang resiko kecil dan selanjutnya ia akan mengolah secara intensif untuk mempertinggi expected return bisnis tersebut. Terima kasih, sekian presentasi dari saya.